men, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian memang udah lama banget subscribe, thank you so much. I love you. Oke, kali ini kira-kira bakal iseng-iseng sih karena lagi gabut aja. Jadi kira-kira bakal iseng kasih kalian pick a pile tentang seperti apakah kamu di dimensi lain. Jadi bagi kalian yang percaya tentang dimensi itu ada banyak, nggak cuma bumi doang atau nggak cuma kehidupan kalian sekarang doang gitu kan ibaratnya. Nah kita lihat nih kira-kira ada yang kepo enggak nih sama ini gitu kan, kehidupan kalian di dimensi yang lain tuh kayak apa sih, apakah sama kayak kehidupan yang sekarang atau enggak gitu kan. Oke. Seperti biasa Regina siapkan 3 file. Yang pertama yaitu ada the key, ada ini nih kunci ya. Oke, yang kedua ada evil. Aduh, file ketiga ada ini nih, umbrella. Pilih dengan intuisi ya. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, nanti langsung jump ke timestamp yang Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you. Halo, bagi kalian yang pilih file nomor 1 ya, the key. Ada yang berkaitan dengan kunci, mungkin aja kamu sedang punya peran penting ya, punya peran penting di kehidupan orang gitu ya. Jadi di dimensi lain itu kamu orang penting gitu loh. Di sini ada the world, okay. Ada 9 of cups. Ada 8 of wands. Ada king of wands, ada 2 of swords. Oke. Jadi sebenarnya kamu di dimensi lain itu terkenal banget nih kayaknya ya gitu tuh ya. Untuk kalian yang punya misalnya kamu mengidolakan seseorang, misalnya kayak gitu ya. Sebenarnya tuh kamu tuh jadi idolanya orang di dimensi lain kayak gitu. Karena aku lihat ada the world, seluruh dunianya, maksudnya seluruh dimensi itu tahu sama kamu kayak gitu loh. Kamu terkenal banget, terus kamu tuh segala sesuatunya terpenuhi, dari cinta, karir, uang, itu semua terpenuhi. Jadi kalau misalnya seandainya kalian sekarang hidupnya lagi nggak baik-baik aja, atau kalian hidupnya tuh kayak yang biasa-biasa aja, kamu sebenarnya tuh di dimensi lain itu wow banget gitu loh. Mungkin aja kamu seorang idol, atau mungkin kamu seorang aktris, mungkin main film kayak gitu terkenal, pokoknya intinya gitu ya. Jadi kayak berbanding terbalik. Kayak aku pengen ketawanya karena berbanding terbalik banget sama diri kamu yang sekarang mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk kalian-kalian yang ngerasa kalau diri kalian sudah terkenal, sudah menjadi porosnya dunia gitu kan ya, gitu kan, yang nonton ini misalnya kayak gitu, berarti kamu nggak jauh beda sama dimensi yang lain kayak gitu ya gitu. Karena kan di dimensi lain gitu kadang ada yang berubah, maksudnya ada yang nggak sesuai dengan kita yang sekarang misalnya kayak gitu kan, kebalikan dari diri kita yang sekarang kayak gitu kan. Terus kayak yang kamu tuh penuh dengan harapan di dunia yang di dimensi sana gitu tuh kan, di dimensi yang lain tuh kamu penuh harapan, terus kayak yang nggak terlalu attach banget sama orang lain kayak gitu ya, nggak terlalu kayak yang kamu tuh di dimensi lain tuh nggak ambis aja, kamu tuh udah bisa ngeraup seluruh dunia gitu tuh. Gimana kamu kalau kamu ambis, berhubung kamu nggak ambis banget, nggak terlalu berambisi untuk bisa terkenal, tapi kamu terkenal gitu loh di sana gitu, lucunya kayak gitu. Dan kamu di sana sangat-sangat humble, kamu sangat banget ibaratnya ya, banyak banget temennya, terus banyak banget yang suka, terus kayak yang kamu tuh sangat-sangat dipercaya banget sama orang lain gitu ya, untuk memimpin sesuatu gitu. Jadi itulah kenapa kamu jadi kuncinya nih, jadi orang pentingnya ya, karena memang kamu yang megang peranan penting, paling pentingnya gitu, pemimpinnya gitu loh. Atau mungkin gini, kalaupun kamu nggak jadi idol atau mungkin kamu nggak jadi aktris, tapi menurut aku sih seluruh dunia tahu kamu gitu loh di sini nih, di dimensi ini nih, maksudnya kayak di dimensi yang lain ini ya gitu tuh. Mungkin aja kamu di dunia sekarang mungkin Bill Gates gitu ya, terkenal seluruh dunia, bla bla, Steve Jobs dan lain-lain. Ini kalau di dimensi yang lain kamu gitu loh, kamu yang terkenal di sana gitu ya. Kadang-kadang nih, kadang-kadang juga kayak kamu yang di dimensi sana pun bingung gitu loh, kayak yang dia ngerasain kalau misalnya ada diri kamu di dimensi yang ini sekarang gitu kan, ibaratnya gitu. Dia percaya gitu loh kalau misalnya kamu tuh ada di dunia ini gitu, gitu tuh. Jadi kayak yang saling gitu loh. Mungkin aja kamu yang percaya tentang dimensi lain,
kamu percaya kalau di luar sana tuh ada kembaran kamu lagi gitu kan, tapi di sana juga dia percaya kalau kamu tuh ada itu. Kadang-kadang juga bingung sendiri gitu loh, kayak karena terlalu overthinking, karena terlalu, ya ibaratnya karena terlalu terbawa dengan pikiran tentang dimensi lain gitu. Kadang-kadang membingungkan kayak gitu ya, kadang-kadang bingung gitu tuh. Tapi lucu sih, lucu karena menurut aku ini tuh kayak dunianya tuh kontras gitu menurut aku ya. Di PL1 ini ke dunia kontras gitu, yang satu ada yang terkenal, yang satu enggak gitu tuh, gitu. Jadi berbanding terbalik di kan aku ngeliatnya ya di PL1 ini. Terus ini ada innocence, ada magic, ada hope nih. Tadi hope, ada eight of wands. Jadi memang eh di dimensi yang lain itu kamu sangat-sangat positif vibes banget gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya ada sesuatu yang buruk terjadi di belakang, ya udah dilewatin aja, jangan gak usah bahas-bahas masa lalu. Terus kayak di dunia yang sana tuh kamu tuh kayak innocent banget, kayak yang ibaratnya kayak yang nggak pernah punya niatan jelek ke orang lain, memperlakukan orang lain dengan buruk pun nggak pernah kayak gitu ya. Terus kayak yang kamu tuh dimanja banget sama orang tua kamu di sana ya, di dunia yang sana kayak gitu. Terus kayak yang pokoknya mau kamu udah umur berapapun kamu tetap jadi babynya mereka gitu loh. Kamu udah umur berapapun mereka masih terus-terusan kayak ngasih kamu kayak gitu, ngasih kamu apa yang kamu butuhin. Jadi intinya kamu tuh sangat-sangat terpenuhi, sangat-sangat dimanja banget. Jadi kalau misalnya awal-awal hidup kamu di hidup yang sekarang ini dimanja, terus tiba-tiba jeger beda gitu kan ya, di beda jadi kamu harus mandiri dan lain-lain, ya itu karena memang di dimensi yang lain itu kamu udah kepenuhi semuanya. Jadi kayaknya nggak seru kalau ceritanya tuh cuma kamu yang di hidup sana tuh cuma yang baik-baik aja, terus kamu di hidup sini juga baik-baik aja, kayak dimensinya semuanya nggak ada naik turunnya kayak gitu. Nah inilah keseimbangan. Jadi itulah kenapa Tuhan menciptakan kamu di lifetime ini mungkin banyak masalah, mungkin nggak terpenuhi dan lain-lain, ya karena untuk menyeimbangkan dimensi yang sebelah sana gitu loh, dimensi yang lain gitu. Di sana tuh kamu banyak banget dikasih hal-hal magical ya. Jadi kamu apapun yang kamu mau tuh langsung bisa dapetin gitu loh. Kayak yang kamu juga percaya tentang magic, percaya juga tentang kayak keajaiban Tuhan tuh benar-benar real gitu loh. Itulah kenapa mungkin ya di dimensi sana itu kamu tuh sangat dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala sesuatunya karena kamu percaya sama keajaiban dan mukjizat Tuhan. Sedangkan di lifetime yang sekarang kamu terlalu banyak ngeluh, kamu terlalu banyak ngelihat orang lain, mungkin kamu terlalu kayak insecure, kamu terlalu kayak yang gimana-gimana. Nih ya, rasa insecure kamu di lifetime ini itu penyeimbang rasa pedenya kamu di kehidupan yang lain gitu loh, di dimensi yang lain. Karena di dimensi yang lain aku lihat karena kamu terkenal jadi pedenya luar biasa gitu loh, kepedean yang ada mungkin aja kelebihan gitu lah. Tapi di lifetime ini kamu kebalikan, insecure dan lain-lain, kayak situasi itu dirubah sedemikian rupa biar kamu tuh nggak lupa kalau misalnya segala sesuatu itu ada baik dan buruknya kayak gitu. Jadi penyeimbang sih, kamu di sana kepedean banget, di sini insecure banget gitu loh, intinya kayak gitu. Gitu sih yang aku lihat ini, kayaknya bukannya pekerjaannya sangat-sangat terkenal banget, entah itu kamu CEO, entah itu kamu mungkin aktris, idol ya, yang sejenisan kayak gitu sih, yang berbanding terbalik banget mungkin sama kehidupan kamu yang sekarang kayak gitu yang aku lihat. Terus kita ada apa lagi ya? Di sini tuh di kehidupan yang sana itu kamu diperbutkan banget. Jadi ibaratnya kalau ada orang bapak-bapak atau ibu-ibu ngeliat kamu tuh langsung, ih udah sih jadi mantu saya aja gitu ya. Gitu. Jadi di sana tuh banyak orang yang bener-bener admiring banget, cinta banget sama kamu, sayang banget sama kamu. Jadi kayak ibaratnya ya hidupnya nyantai-nyantai aja sih, nggak ada yang gimana-gimana. Paling bingung tuh bingung karena bingung milih mana yang terbaik gitu aja sih, karena saking banyak yang baik gitu. Gitu sih. Wah gila nih PL1. Untuk zodiak di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius. Ya, wajar kalau misalnya ada fire sign udah pasti dapetin fame atau terkenal ya. Terkenal, guys, gitu. Jadi kamu tuh ibaratnya jadi kayak ujung tombaknya kehidupan orang banyak justru, bukan cuma 1-2 orang. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kamu nggak berguna di lifetime ini, sebenarnya kamu berguna di lifetime yang lain ya gitu loh, karena banyak banget
efek yang nggak bisa kamu kasih kayak gitu, terutama untuk kayak anak-anak kecil kayak gitu. Di dimensi lain tuh kamu lebih banyak, mungkin aja ada gerakan kemanusiaan tentang anak gitu ya, kamu yang peloporin gitu. Nah, kayak gitu sih. Terus di sini juga kita lihat kita dapat Aries ya, self center, kepedean. Sepede banget maksudnya, bukan kepedean. Ya ada beberapa lah sifat jeleknya kepedean ya. Aries action mulu, terus banyak banget komunitasnya nih. Aku bilang tadi ya, ada komunitas-komunitas, berarti komunitas. Terus di sini juga ada sosok ya, maksudnya sosok laki-laki yang lebih tua, yang memang ngayomin kamu banget, atau mungkin kamu punya suami di sana yang memang lebih tua dari kamu kayak gitu, lebih tua jauh dari kamu dan lebih dewasa juga. Jadi ada sosok lelaki yang lebih dewasa dari kamu, entah itu kamu laki-laki atau perempuan, yang memang sering banget ngasih saran ke kamu atau ngejagain kamu dengan bener-bener strict banget gitu ya, kayak gitu. Ada, jadi kalau kamu tuh butuh apa-apa pasti larinya ke dia gitu. Ini sih di lifetime ini. Oke, di lifetime sana ya, kita lihat initials. Oke, ini inisial. Wih, kemana tuh tadi? Nah, ini inisial, ada A, ada J, ada K, ada Z, ada U, ada S, ada U, ada K. Oh, udah ya. Jadi inisialnya ada A, K, Z, U, S, K, J. Ini inisialnya kalau misalnya nggak ada apa, nggak ada misalnya, oke, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, aku kira cukup untuk bahas satu, semoga menghibur karena aku gabut banget. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading agenda selanjutnya. See you! Halo, bagi kalian yang pilih PL nomor 2, yaitu ada Evo, mungkin aja kamu di dimensi lain itu tipikal orang yang romantis, suka banget ngajak jalan-jalan doi ke tempat-tempat yang historical gitu ya. Mungkin kalau misalnya kalian di lifetime yang ini atau mungkin di kehidupan ini tuh kamu tipikal orang yang kalau misalnya ngedate itu sukanya kayak ke museum atau ke tempat-tempat yang punya sejarah deh, intinya kayak gitu ya kalau ngedate. Nah, kamu tuh di lifetime yang sana juga sebenarnya nggak jauh beda gitu, suka juga sama-sama hal-hal bersejarah gitu ya. Di sini ada Five of Pentacles, ada Eight of Swords, ada Seven of Wands, ada Queen of Cups, ada The Magicians. Oke. Jadi untuk pile 2 menurut aku nih ya, di lifetime yang maksudnya di dimensi lain, kamu tuh sekarang lagi kesepian. Kamu baru aja ditinggalkan seseorang, terus ada juga yang terjebak di pernikahan yang tidak bahagia gitu ya. Terus kayak ada terjebak di keluarga yang toksik kayak gitu, atau mungkin terjebak dengan kehidupannya yang menurut dia nggak bahagia kayak gitu. Sebenarnya di depan sana itu banyak choices atau banyak banget kesempatan ya di luar sana untuk bisa mengembangkan diri kamu dengan baik tuh di dimensi lain tuh. Cuma banyak aja yang selalu kayak narik kamu ke lubang yang sama, kayak narik kamu untuk sedih lagi gitu. Kamu lebih banyak regretting life sih, kayak banyak banget ditinggal orang, banyak banget dikecewain orang juga kayak gitu. Padahal kamu di lifetime sana tuh tetap baik, tetap penyayang sama orang kayak gitu. Dan kamu tuh sekarang di dimensi yang lain tuh sedang memanifestasikan cinta terutama gitu ya, sama happy family life itu. Karena di dimensi lain nih yang aku lihat ada beberapa dari kalian itu sebenarnya single parent, ditinggalin orang, nggak bertanggung jawab, misalnya kayak gitu ya. Terus kayak yang ditinggal minggat lah, intinya banyaknya ya gitu ya, ditinggal minggat sama pasangannya kayak gitu. Nah di dimensi lain tuh kamu kayak begini gitu. Jadi untuk kalian misalnya di PL ini yang misalnya di lifetime sekarang nih masih single, masih kayak mencari jodohnya, misalnya kayak jodohnya belum datang gitu ya, masih memilah-milah, aku saranin untuk memilah lah dengan baik, karena di lifetime yang di dimensi lain tuh kamu udah salah pilih pasangan gitu lah. Jadi mungkin aja kamu di lifetime ini tuh lebih banyak sendirian, udah lama banget ngejomblo. Itu kenapa? Karena Tuhan itu lagi menyelamatkan kamu gitu tuh untuk bisa memilih-milih dengan baik gitu ya. Memilih-milih jangan gegabah gitu, jangan asal suka, asal ganteng, asal cantik gitu kan, langsung terima. Akhirnya apa? Karena di dimensi yang lain kamu udah salah pilih kayak gitu.
kamu nggak bahagia, ngerasa terjebak gitu tuh kan, kamu nggak bisa kemana-mana karena kamu punya anak gitu kan, sedangkan kamu ditinggalin. Ada yang kayak begitu jenisannya, karena di sini ada Queen of Cups gitu, yang aku ngeliat ada yang punya anak 2 gitu kan, ada yang udah punya anak 2 ditinggalin, ada yang kayak gitu nih di itu di benci lain gitu ya. Kalau untuk pekerjaan sendiri menurut aku di sini kebanyakannya eh, pekerjaannya itu di rumah gitu loh, ada ibu rumah tangga, atau mungkin kalau untuk kalian yang laki-laki yang nonton ini, kamu ditinggal minggat pasangan kamu untuk cari lelaki lain kayak gitu ya, kebanyakannya gitu. Padahal kamu yang jagain anak gitu kan kayak yang mencoba untuk mencukupi segala kebutuhan anak-anak kamu gitu di dimensi yang lain ya gitu ya gitu ya. Ini ya fun reading ya guys gitu, karena kan namanya dimensi itu banyak gitu loh, dan gak cuma cerita historinya gitu doang gitu tuh. Ini cuma salah satu dari cerita kamu yang aku bawain gitu kan. Terus ini kamu tuh di dimensi lain tuh karena kamu banyak pilihan ya, akhirnya salah pilih gitu loh, gitu sih. Karena saking mungkin kebelenger nah pilih gitu, karena banyak banget yang mau sama kamu gitu, akhirnya kamu salah pilih gitu. Jadi aku saranin untuk itulah pelajaran yang bisa diambil dari salah satu dimensi kamu. Kalau kamu sekarang di lifetime yang ini atau kehidupan ini masih belum punya pacar, gunakan dengan baik untuk bisa merenungi apa yang kamu pengen gitu kan, apa yang sebenarnya yang pasangan seperti apa yang kamu butuhin. Misalkan bukan soal gantengnya, bukan soal cantiknya kayak gitu, bukan soal dia kaya dan segala macam ya, karakternya yang kamu cari gitu loh. Karena ini yang aku lihat, ini di kehidupan kamu yang dimensi lain, kamu ini dipenuhi loh, kamu terpenuhi segala sesuatunya, apa yang kamu mau kamu bisa dapet. Tapi satu yang gak kamu dapetin, cinta sejatinya kamu yang gak kamu dapet gitu. Cinta yang benar-benar tulus, yang gak ninggalin kamu, ini yang belum kamu dapetin di lifetime yang dimensi lain gitu loh. Makanya di dimensi ini kamu berdoa deh bisa dapetin orang yang memang cinta sejati kamu gitu loh. Itulah pelajarannya ya, karena kamu di sana yang aku lihat kamu pilih cakepnya, cantiknya gitu loh, cakepnya, cantiknya gitu, itu yang kamu lihat gitu di dimensi lain tuh. Makanya salah pilih gitu, dan mereka ninggalin kamu gitu ya. Jadi pelajaran tuh, makanya di lifetime yang ini gunakan sebaik mungkin ya gitu ya. Jangan sampai ditinggalin lagi kan gitu, yang ada sedih mulu kan, setiap hari ngerasa terjebaknya karena apa, kamu udah punya anak gitu kan, menyesal gitu. Kalau nggak punya anak sih it's okay, masih bisa cari yang lain, bisa gimana, tapi kan kalau ngurus anak gitu kan, ibaratnya ini ada tanggungan gitu loh. Jadi terjebaknya di situ sih menurut aku. Di sini ada nature, ada intuition, ada support gitu. Oh ya, di sini kamu banyak banget cari support ke orang lain ya, support secara finansial mungkin gitu tuh ya, gitu kan. Karena mungkin sebenarnya tuh si pasangan kamu ini sering banget support kamu via material world gitu. Jadi ketika dia pergi, ya udah dia cuma nafkah, ya udah cuma sekedar ngasih makan anak aja gitu, nafkah anak aja gitu. Tapi untuk ngurus dan lain-lain, hati kamu dia nggak peduli gitu ya di sana. Terus intuisi kamu juga kayak yang intuisi kamu juga tumpul di sana. Jadi kamu tahu apa yang kamu mau gitu sebenarnya kayak gitu ya. Tapi kamu denial gitu loh. Kamu nolak intuisi kamu gitu loh. Kalau misalnya sebenarnya orang ini tuh nggak baik buat kamu gitu, ibaratnya kan cuma modal ganteng doang, modal cantik doang, ibaratnya gitu. Nggak baik nih gitu, modal kaya doang nih kan. Nggak baik nih buat kamu. Kamu tahu intuisi kamu tuh kayak gitu loh. Cuma ditolak kayak, kan ganteng, kan cantik, kan kaya lagi, aduh paket lengkap gitu mikirnya gitu di dimensi yang lain itu gitu, sampai kamu lupa. Akhirnya mungkin kamu bakal lebih sering ngabisin waktu di alam kayak gitu untuk kayak menjernihkan pikiran kamu yang aku lihat gitu tuh ya, karena kamu terlalu banyak beban di hidupnya gitu, dan kamu menyesal kalau pilihan kamu ternyata salah gitu sih di dimensi yang lain ya, bukan yang ini gitu tuh. Kita ambil pelajarannya aja, oke? Ini have fun reading gitu. Oke, untuk zodiak sendiri sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, dan Libra, Aquarius, Gemini, ada Pisces, Scorpio, Cancer kuat. Oke, kita lihat dapat apa lagi. Iya, kamu terlalu banyak
kayak mikirin diri kamu sendiri sampai akhirnya kayak kamu punya salah pilih gitu sih yang aku lihat. Karena temperamennya juga mungkin kayak entah pasangan kamu atau kamunya di dimensi lain itu temperamennya lumayan kayak gitu. Terus ada Libra di sini kayak sometimes gitu ya, sometimes tujuan purpose-nya nih di dimensi lain itu adalah tentang menyeimbangkan ya, menyeimbangkan energi dan segala sesuatunya, menyeimbangkan subconscious dan subconscious mind-nya gitu loh, alam sadar dan alam bawah sadarnya. Ini pelajarannya di situ untuk bisa nyeimbangin itu. Karena kadang di alam bawah sadar tuh sebenarnya nggak pengen orang itu, tapi di secara sadar kamu pengen gitu sama orang itu. Nah itu yang digali di dimensi yang lain gitu ya. Kalau misalnya kamu sekarang pun punya problem yang sama, menurut aku gitu tuh, ambil hikmahnya nih dari si dimensi yang lain ini gitu tuh, gitu. Cari bantuan. Oke, di sini inisialnya ada W, ada X, ada Z, ada M, ada D, ada E, ada Q. Oke, ini inisialnya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Kalau nggak ada juga it's okay. Ini general reading dan ini fun reading gitu tuh. Nggak semua orang percaya sama dimensi lain gitu ya. Oke, aku kira cukup untuk PL2. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp kami di description box. Sampai jumpa di reading selanjutnya. See you. Halo, bagi kalian yang pilih umbrella, ini yang aku lihat di dimensi lain, mungkin kamu sebagai pelindung dari keluarga, pelindung dari orang-orang di sekitar kamu gitu. Jadi superhero-nya, wih, gitu ya. Di sini ada the strength, oh iya. Ada juggling nih, ada two of pentacles, ada page of swords, ada seven of swords, ada six of cups. Oke. Ini yang aku lihat ya, kamu tuh di dimensi lain tuh kuat secara fisik dan mental tuh kamu kuat banget. Terus banyak banget hal membingungkan terjadi di hidup kamu di sana, di dimensi lain gitu kan. Kadang kamu ngerasa kalau kamu udah ngelakuin hal terbaik tapi ternyata salah jalan gitu loh. Jadi kayak yang kamu terlalu fokus dengan satu hal sampai ke hal lain tuh kamu nggak bisa lihat gitu loh. Sampai ke potensi-potensi atau kemungkinan-kemungkinan lain tuh kamu kadang-kadang suka kelewat, suka nggak bisa lihat gitu. Karena dan kamu juga tipikal yang susah banget move on nih, kelihatan dari masa lalu kamu susah banget move on gitu ya. Kamu selalu nginget-nginget masa lalu terus kayak gitu ya. Jadi kamu mungkin aja tipikal pengabdi mantan ya di dimensi yang lain gitu. Ini dimensi lain ya, bukan dimensi yang sekarang ya. Bukan dimensi kamu sekarang, hidup sekarang ini, bukan. Ini dimensi lain, oke? Semoga kamu paham ya gitu. Ini seru-seruan aja sih gitu. Jadi bagi kalian-kalian yang mungkin di lifetime ini kalian tipikal yang gampang banget ngelupain orang, tapi di dimensi lain tuh kamu susah banget kayak yang mantan tuh keinget terus kayak gitu ya. Terus dan apalagi kalau misalnya ada orang yang nyakitin kamu bakal terus inget kayak gitu. Atau mungkin aja ya kadang-kadang dimensi lain sama dimensi kita tuh agak-agak sinkron gitu loh, karena beberapa hal sifat kita yang emang agak sama gitu loh sama mereka gitu loh. Jadi jangan aneh kalau misalnya seandainya kamu tipikal orang yang sekarang susah move on pun gitu tuh, di sana pun kamu susah move on sama kayak gitu. Cuma karena kamu susah move on itu akhirnya kamu suka karena kesepian kan, terus kebingungan kayak gitu. Atau enggak kamu tuh sebenarnya tuh ada yang suka sama kamu nih, 2 orang, tapi kamu tetap aja ngeliat ke belakang gitu loh. Udah ada orang baru nih, tapi kamu tetap aja ngeliatnya ke masa lalu gitu. Dimensi lain ya, dimensi lain loh gitu tuh, kayak gitu. Terus kamu mungkin tipikal juga yang kreatif banget dalam mengutarakan perasaan, sampai banyak banget sebenarnya yang suka sama kamu, cuma nggak kamu gubris karena ingatnya mantan itu terus gitu. Ya aku lihat ya, kamu juga pelindung sih, sosok pelindung, kuat luar dalam. Terus tipikal yang benar-benar stand still banget sama prinsip. Terus tipikal aku juga ngeliatnya kamu kayaknya punya peliharaan, entah itu kucing atau itu anjing ya, pokoknya punya peliharaan lah intinya. Terus kayak yang kenapa kamu gak bisa ngelupain mantan kamu? Karena memang kamu tipikal yang kalau udah attach sama pawangnya udah deh, ibarat kayak gitu ya. Ini kan kayak ada strength, ini ada lion sama pawangnya. Jadi kalau bukan pawangnya ya belum bisa narik gitu loh. Seganteng apapun, secantik apapun, sekaya apapun, tapi kalau bukan pawangnya gak bakal bisa
gitu. Makanya kalaupun seandainya dia ditinggalkan oleh pawangnya, dia harus cari pawang yang lain yang sangat-sangat mumpuni untuk ngadepin sifat-sifatnya kamu di dimensi lain ini gitu tuh. Kayak gitu sih yang aku lihat. Terus ya kamu juga suka banget inget-inget masa-masa kecil gitu kan ya, karena mungkin aja masa kecil kamu tuh nggak mudah di ini ya, di lifetime yang sana gitu tuh, nggak mudah. Suka nginget-nginget kayak gitu masa kecil lagi ringan-ringan aja gitu kan. Kamu dari kecil pun sudah dididik keras mungkin di lifetime yang lalu gitu ya, gitu. Mungkin aja di lifetime yang sekarang juga kamu ngerasain itu gitu, karena memang kadang-kadang masih satu sinkronan sih, masih satu masih satu sifat tapi dengan skenario yang beda gitu aja sih kalau di dimensi lain itu gitu ya. Gitu kadang-kadang nih kamu terlalu waspada banget gitu loh, terlalu waspada banget sama orang lain, terlalu waspada banget tentang kehidupan kamu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu terjadi di hidup kamu, misalnya hal-hal baik nih, karena kamu terlalu sering digempur sampai akhirnya kamu tuh seringnya suuzon gitu, kayak yang mau ada apa nih, kok kayaknya bahagia banget, kok tumben bahagia gitu, saking apa ya, saking kayak banyak banget inner child kamu yang keganggu, banyak banget isu kamu di masa lalu, di masa-masa kecil, sampai akhirnya kamu kalau ada hal-hal baik datang ke kamu tuh kayak nggak percaya gitu. Bukan berarti nggak bersyukur, tapi nggak percaya aja kok bisa ini terjadi, padahal biasanya nggak semudah ini gitu. Terus ini ada discernment gitu ya. Terus di sini ada past life. Di sana gentleness, kamu tipikal orang yang sangat-sangat lembut banget, baik banget sama orang lain di sana ya. Pokoknya penyayang banget deh gitu tuh, kalau ngomong tuh nggak pernah pakai nada tinggi walaupun kamu kuat luar dalam ya kayak gitu. Di sini di lifetime yang di sana ya, di dimensi yang lain kamu juga lagi ngurus past life kamu, lagi ngerilis karma-karma kamu juga. Itulah kenapa di awal-awal kehidupan kamu di dimensi lain itu nggak mudah, sama mungkin di lifetime ini lagi nggak mudah juga gitu loh, karena skenarionya agak beda. Yang penting intinya sama kayak gitu ya, intinya sama. Jadi kayak yang karena kamu old soul, kamu sudah inkarnasi dari berbagai macam kehidupan kayak gitu. Jadi itulah kenapa di fokusnya di dimensi lain pun tetap healing gitu loh, tetap healing. Terus kayak yang kamu merahasiakan gitu, merahasiakan healingnya kamu, merahasiakan banyak hal dari luar sana karena kamu dituntut untuk kuat gitu loh di sana ya, di lifetime yang sana gitu tuh. Aku ngerasain heavy energi ya gitu, karena berat, kayaknya kelihatan agak berat, tapi kamu dibekali kemampuan, kekuatan yang lebih besar juga gitu loh. Karena jadi ya itulah, karena kamu agak ngadepin hal-hal yang lumayan banyak, akhirnya kamu dikasih kekuatan yang lumayan banyak juga gitu. Mungkin keteguhan hatinya atau mungkin kayak fisiknya dikuatkan kayak gitu ya. Ya hal kayak gitu. Untuk zodiak di sini ada Leo, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Aquarius, Gemini, Pisces, Scorpio, Cancer. Oke. Ini 10 berarti tentang Tena. Oh ya, ada Leo. Jadi kamu tuh di sini ada Pisces. Ada Pisces. Oke. Ini kamu menyembunyikan psychicnya kamu ya. Ini menurut aku kalau misalnya di lifetime ini kamu punya perintah ke-6 di dimensi lain juga, kebetulan ini yang aku tarik ini dimensi yang memang kamu juga punya kemampuan itu dan kamu terkenal kayak gitu. Ini ada South Node, ini urusan tentang karma ya, kamu lagi beresin karma kamu. Nah di sini ini kamu terkenal banget, terkenal terus kayak yang setelah hal-hal yang tidak bagus gitu kan terjadi di belakang, itu purging dari karma-karma kamu, akhirnya kamu mendapatkan ketenaran, fans atau banyak banget yang suka sama kamu kayak gitu ya, pencapaian kamu. Jadi ibaratnya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, ini tipikal-tipikal yang kayak gitu. Ini ya inisialnya. Oke, inisialnya X. Tadi mana tadi 10 sama Pisces. Ada Q, ada L, ada U,
ada O, ada D, ada K, ada C, ada B, ada C lagi, ada C, ada I, ada U. Oke, jadi inisialnya ada L, U, B, I, D, C, K, Q, X, B. Ya inisialnya kalau misalnya nggak ada juga it's okay. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi, karena ini kan fun reading ya gitu tuh kan, karena dimensi juga nggak semua orang percaya kan kayak gitu. Oke, sampai jumpa di reading selanjutnya ya. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa, bye.